Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqilla haitsuma kunta wa 'abbi sayyastamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak terhitung nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah adalah nikmat dengan kita masih diberikan waktu untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara waktu adalah ia sebagaimana Allah Ta'ala cukup banyak menyebutkan dalam Al-Quran, seperti wal asr, wad duha, wal lail, wasyamsi wa duhaha. Wabil khusus pada saat ini kita masih pada bulan Zulqa'dah, yang mana sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Sebelum kita membahas materi khutbah yang berkaitan dengan keutamaan bulan Zulhijjah ini, tak lupa khatib mengajak jamaah sekalian untuk kita tidak lupa memanjatkan salawat serta salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maknahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan yakni 1 tahun itu sebanyak 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, dan itulah ketetapan Allah. Dzalikat dinul qayyim, dan di dalam 12 bulan itu terdapat minha arba'atun hurum, yakni terdapat 4 bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menyakiti, menzolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dan mengetahui orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya 4 bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab Mudhar. Alhamdulillah, kita pada waktu kali ini masih pada bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 24 Zulqa'dah. Tak terasa sebentar lagi kita akan secara khusus memasuki bulan Zulhijjah. Berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini, wabil khusus
pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang sangat bagus untuk kita memperbanyak amal soleh. Ada hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi kita yang tercinta pernah bersabda, "Ma min ayyamin amalu soleh fiha ahabbu illallahi azza wa jal min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar." Maknahu, tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dimuliakan oleh Allah taala yang mana tidak ada amal-amal yang orang lakukan melebihi amal-amal soleh yang dilakukan pada hari-hari itu, yakni ayyamul ashar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, Anas bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kata sahabat bertanya kepada Nabi mendengar hadis tadi, apakah termasuk amalan jihad fi sabilillah ya Rasulullah tidak bisa mengalahkan orang-orang yang beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut? Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, termasuk amalan jihad tidak bisa mengalahkan orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali orang laki-laki yang berjihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan membawa dirinya dan hartanya, dan ia tidak kembali ke rumahnya, ataupun ia telah menjemput syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di dalam surah Al-Fajr ayat 2 Allah taala berfirman, wal fajr walayalin ashar. Jumhur ulama tafsir menafsiri ayat walayalin ashar ini dengan makna 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka berdasarkan hadis tadi, berdasarkan keterangan Al-Quran tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya ada waktu-waktu terbaik selain bulan Ramadan yang akan sebentar kita jelang ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagi kita, amalan apa yang hendaknya kita lakukan, yang hendak kita persiapkan yang sebentar lagi ini akan kita dapati, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan hari-hari yang terbaik itu. Amalan yang pertama tentu adalah yakni amalan haji. Bersyukurlah bagi saudara-saudara kita yang pada tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji. Kita ketahui bahwasanya 2 tahun yang lalu tidak bisa berhaji. Pada tahun ini alhamdulillah orang-orang kaum muslimin yang mampu kembali bisa melaksanakan ibadah haji. Adalah perintah haji ini dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buka dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya diwajibkan bagi manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji, yakni bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Barang siapa yang ingkar dan kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya di atas alam semesta ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu. Dikuatkan dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi kita pernah bersabda, bunyal Islam wal khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Hadis rawahu Muslim, bahwasanya Islam ini ditegakkan atas 5 perkara: syahadat, kemudian salat, menunaikan zakat, berhaji, dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bagi kita yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, maka tentu hendaknya kita memperbanyak doa, memperbanyak ikhtiar, agar semoga kita yang belum bisa berhaji ini, kita bisa kelak melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan yang lain yang sangat diutamakan pada bulan Zulhijjah kelak, ini terkhusus pada tanggal 10 Zulhijjah kelak, ini pada Yaumun Nahar, yakni ibadah kurban. Tadi takmir kita, DKM kita telah mengumumkan telah ada 12 ekor sapi. Alhamdulillah. Bagi kita yang diberi Allah Ta'ala kelapangan, diberi kemampuan, ibadah kurban ini adalah ijma' para ulama menjadi syariat agama kita. Bahkan ternyata ibadah kurban ini juga menjadi syariat bagi umat-umat terdahulu. Kita bisa baca dalam surah Al-Had ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sesungguhnya setiap umat itu telah kami syariatkan ibadah kurban, yakni dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, yakni dari rezeki Allah, min bahimatil an'am, yakni dari rezeki berupa hewan ternak. Subhanallah, inilah yang menyebutkan dalil tentang pentingnya ibadah kurban ini. Walaupun secara hukumnya ulama secara jumhur menghukuminya sebagai sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Dalam surah Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya salatlah kalian, beribadahlah kepada Allah Ta'ala sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala, dan wanhar, berkurbanlah, yakni pada yaumun nahar. Berkurbanlah pada yaumun nahar. Nanti secara hukum bisa berkurban pada yaumut tasyrik. Hadis dari Nabi menguatkan tentang ibadah kurban ini, bahwasanya disebutkan dalam hadis doha Rasulullah SAW, jika bisaini amlahaini akronaini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkurban dengan 2 domba ataupun 2 kambing yang putih gemuk dan memiliki 2 tanduk. Berkatalah hadis, sahabat yang berkata hadis ini dari Anas, dia berkata, wa qala wa ra'aituhu yasbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahima wa qala wa sama wa kabbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah bahwasanya Nabi telah berkurban dengan 2 ekor kambingnya, dan sahabat berkata, aku melihat bahwasanya Nabi menyembelih yasbahuhuma biyadihi, dengan kedua tangannya. Maka berdasarkan hadis ini disunahkan bagi orang yang berkurban hendaknya memotongnya sendiri. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahima, dan Nabi meletakkan telapak kakinya kepada leher, pangkal leher hewan kurban tersebut. Wa qala wa sama wa kabbar, dan Nabi berkata, membaca basmalah dan bertakbir. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besar fadilah ibadah kurban ini. Sangat banyak hadis-hadis, walaupun hadis-hadis tersebut ada yang mempermasalahkan tentang sanadnya. Tapi cukuplah bagi kita bahwasanya ulama telah ijma' bahwa ibadah kurban merupakan syariat Allah dan ia dihukumi sebagai sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Jika kita mampu mencicil rumah, jika kita mampu mencicil kendaraan, membayar sesuatu yang kurang bermanfaat bagi diri kita, cukuplah bagi kita. Nabi senantiasa berkurban. Para sahabat berlomba-lomba berkurban. Bahkan para ulama mengatakan, sedekah yang senilai ibadah kurban, hewan kurban yang orang lakukan, orang sedekahkan pada yaumun nahar, tidak bisa mengalahkan fadilah ibadah kurban tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah kurban,
Amalan apa saja yang kita bisa lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Di antaranya yang lain adalah hendaknya kita memperbanyak takbir, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid dan tahlil. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kalian pada hari-hari yang telah ditentukan. Fi ayyamin ma'lumat, kata Ibnu Abbas, yakni pada hari-hari ketika orang melaksanakan ibadah haji, yakni pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibadah yang lain yang sering dilakukan oleh Nabi, yakni memperbanyak ibadah puasa, yakni terusus pada tanggal 1 hingga pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh istri Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Adalah bahwasanya Nabi SAW selalu berpuasa pada tanggal 1 hingga pada tanggal 9 Zulhijjah. Wabil khusus lagi nanti pada Yaumu Arafah. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat bajiman ini. Secara umum bahwasanya amalan soleh apa saja yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kelak sebentar lagi kita akan sama-sama jelang ini, maka hendaknya kita melakukannya. Apapun itu. Kalau kita tidak berhaji, kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Terusus pada yaumun nahar, yaumun tasyrik. Kita bisa memperbanyak zikir, takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Kita bisa memperbanyak ibadah puasa. Paling tidak ibadah puasa pada Yaumul Arafah kelak. Kita bisa memperbanyak membaca Quran. Kita bisa memperbanyak sedekah dan amal ibadah ataupun amal kebaikan yang lain sebagainya. Maka semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Allah Ta'ala memberikan kelapangan bagi urusan-urusan kita. Allah memberikan kemudahan, keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan. Kalau kita belum bisa berhaji pada tahun ini, semoga kita bisa melaksanakan terlebih khusus ibadah kurban. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.